Halo teman sebangsa, selamat datang di Politik Festival 2020. Semangat anak muda untuk anak muda. Selamat siang teman sebangsa, perkenalkan saya Enggar yang akan menjadi moderator dalam acara Muda dan Merdeka. Mungkin saya mau sedikit jelaskan tentang Politik Fest ini. Jadi teman sebangsa, Politik Fest adalah festival politik pertama di Indonesia yang dikemas dalam bentuk politik entertainment atau politainment. Untuk 1 jam ke depan, nanti kita akan bersama-sama ngobrol tentang pendidikan, pembelajaran, dan juga prestasi. Kita tahu pasti setiap orang punya gaya belajar dan cara sukses yang berbeda. Justru itu yang mau kita angkat arti dari Merdeka Belajar. Nah, begitu juga dengan narasumber kita pada siang hari ini. Mereka muda dan mereka merdeka. Siapa mereka? Yuk teman sebangsa, kita sambut Nurman Varieka dan Tara Adia. Hai. Halo. Halo. Ya, Mas Nurman, Mbak Tara, apa kabarnya? Masih semangat siang ini? Semangat. Harus semangat. Semangat ya kita semua ya. Oke. Mas Nurman dan Mbak Tara, siang ini kita akan banyak belajar tentang kemerdekaan. Utamanya merdeka dalam belajar. Kita sama-sama paham bahwa wujud kemerdekaan itu bisa macam-macam. Bisa merdeka finansial, bisa merdeka dalam belajar. Nah, siang ini kita akan banyak bicara tentang bagaimana sih atau apa sih yang dimaksud dengan merdeka dalam belajar. Karena kita semua pasti yakin bahwa tiap orang, Mas Nurman, Tara, dan teman sebangsa orang muda di luar sana, kita percaya bahwa kita berhak dan bebas untuk menentukan cara kita mencari ilmu, menambah pengetahuan, dan juga untuk sukses. Sukses itu kalau menurut pandangan saya, nggak harus selalu belajar secara otodidak, dan nggak juga harus selalu belajar yang ilmu-ilmu formal. Ya, pandangan saya sekolah memang penting, tapi bukan satu-satunya tempat belajar. Nah, siang ini kita sama-sama mau ngulik bersama Mas Nurman dan Mbak Tara, bagaimana sih pendidikan ini, bahwa ternyata tingkat pendidikan lewat pengalaman Mas Nurman dan Mbak Tara ternyata nggak selalu kok tingkat pendidikan atau pilihan jurusan tertentu itu mencerminkan sukses seseorang. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin untuk awal aku mau dengar dulu nih pengalaman pendidikan yang sudah dijalani sama Mas Nurman maupun Mbak Tara. Mungkin dari Mbak Tara dulu ya, ladies first ya. Bisa sharingin untuk pengalaman pendidikannya dulu Mbak Tara. Silakan Mbak Tara. Iya, halo semuanya. Di sini saya ingin memberikan mau sharing pengalaman yang menarik dari segi pendidikan. Jadi latar belakang saya pendidikannya musik. Jadi dari SMA itu saya masuk ke sekolah menengah kejuruan musik. Gitu. Jadi namanya SMM. Jadi sejak SMK sudah musik ya Mbak Tara ya? Oh, betul. Dan uniknya saya angkatan pertama di SMM tersebut gitu. Jadi sebelumnya mungkin kalau pernah dengar ada sekolah menengah musik itu di Yogyakarta. Betul, di Yogyakarta. Lalu pada saat tahun saya sekitar tahun 2009 waktu itu baru buka di daerah Tangerang. Nggak pakai mikir lagi, akhirnya langsung daftar dan alhamdulillah diperbolehkan oleh orang tua seperti itu. Jadi langsung aja deh akhirnya masuk SMA musik, lalu dilanjutkan kuliahnya musik juga di Institut Kesenian Jakarta, di seni pertunjukan musik seperti itu. Jadi ini sekolah formal ya, tetap sekolah formal. Justru saya juga sebenarnya baru tahu ya, setelah mulai masuk ke SMM lalu masuk ke IKJ kayak ternyata musik itu bukan hanya satu hobi atau bukan hanya suatu hal yang bisa dipelajari otodidak, tapi ternyata ada pendidikan formalnya juga seperti itu. Oke, setuju. Nanti kita coba kulik lagi ya Mbak Tara ya, menarik ini pendidikan informal yang berhasil mengantar kesuksesan Mbak Tara hingga saat ini. Mungkin aku mau dengar nih sekarang nih dari Mas Nurman. Mas Nurman mungkin bisa diceritakan pengalamannya di background pendidikan formalnya seperti apa? Oke,
Oke, kalau pendidikan formal sih saya terakhir tuh di SMA, Mas. Jadi kebetulan SMA lalu saya juga sempat kuliah sebetulnya. Saya sempat kuliah di Widyatama, cuman nggak sampai beres, Mas. Hanya 2 semester. Yeah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berwirausaha. Oke. Yang aku dengar baik Mas Nurman maupun Mbak Tara itu tetap lewat jalur formal ya, walaupun dengan spesifik yang berbeda-beda. Nah, kalau menurut pendapat kalian, mungkin bisa di-sharingkan untuk teman sebangsa yang lain yang saat ini menyaksikan kita, penting nggak sih sebenarnya sekolah itu buat kalian? Mungkin Mas Nurman bisa sharing dulu, Mas. Oke, kalau menurut saya tuh pendidikan formal itu penting untuk melatih disiplin, lalu juga untuk networking gitu, untuk teman-teman, terus juga social life-nya seperti apa gitu kan. Nah, cuman ya mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kita kejar di pendidikan formal, makanya kita coba kejar di ranah-ranah yang lain gitu. Iya. Oke, Mbak Tara mungkin mau menambahkan? Betul. Saya setuju juga dengan Mas Nurman. Kalau sebenarnya di semua bidang ya, itu networking itu sangat penting. Seperti saya misalnya dari SMA, itu lingkungannya sudah pemusik, sampai kuliah pemusik, dan memang kerjanya di musik. Akhirnya yang tadinya kita sama-sama belajar, sama-sama belum menjadi apa-apa gitu ya, ke depannya ternyata bisa saling membantu untuk pekerjaan, untuk mungkin kalau musik untuk membangun sebuah inspirasi, sebuah karya seperti itu yang pastinya akan berguna untuk lingkungan juga seperti itu. Iya, setuju banget sih Mbak Tara, Mas Nurman. Cuma bukan namanya politik fest kalau kita belum berpikiran merdeka. Nah, saya mau bertanya lebih jauh lagi nih. Kalau dari pandangan Mas Nurman sama Mbak Tara, hal apa saja sih yang di sekolah selama kita bersekolah itu ternyata kita nggak dapat ini. Justru kita dapatkan tuh malah di luar sekolah. Mbak Tara, silahkan. Kalau dari saya itu lebih ke link ya, seperti maksudnya gini, kalau misalnya di dalam sekolah itu kan biasanya ya ngobrolin soal sekolah gitu, kayak misalnya saya belajar teori musik, belajar sejarah musik ya, pokoknya sekitar itu aja gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya di luar sekolah tuh bukan, atau di luar sekolah atau di luar lingkup pendidikan itu bukan berarti bukan pertemanan yang ada di dalam situ gitu. Jadi ketika kita sudah keluar kelas saja istilahnya gitu, itu tuh sudah lingkungan luar kalau menurut saya, karena apa yang kita obrolin bukan hanya persoalan pelajaran yang di kelas, tapi juga tukar pikiran soal apa yang berhubungan dengan musik tersebut gitu. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Dan bebas mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide, saling berkolaborasi gitu. Jadi malah lebih ke kolaborasi itu yang terjadi di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah, walaupun dengan teman-teman satu sekolah juga seperti itu. Oke, menarik Mbak Tara. Berarti justru kolaborasi dan pertukaran ide itu justru terjadi di luar sekolah, Mbak Tara ya. Betul. Lebih banyak explore, lebih banyak kolaborasi seperti itu. Betul. Dari Mas Nurman mungkin apa Mas yang kira-kira masih kurang greget dari sekolah yang selama ini sudah kita jalankan sama-sama? Betul, sepakat sih sama Mbak Tara barusan, lalu juga ada beberapa tambahan lain dari saya, mungkin dari skills gitu kan, skills ketika saya waktu itu mengenyam pendidikan formal itu banyak yang nggak dapat Mas, kayak misalnya saya sekarang tuh, dulu saya SMA juga sempat jualan juga di sana, cuman ya emang itu istilahnya itu muncul dari diri pribadi kan, istilahnya emang nggak ada pelajaran yang ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Dan alhasil ketika saya keluar dari SMA tersebut, ya saya coba masuk kuliah dan akhirnya banyak yang nggak ada dapat gitu. Karena saya tipikal orang yang nakal nih Mas di sekolah gitu kan. Dan banyak hal banget yang nggak didapetin di sekolah sebetulnya. Makanya saya bisa dapetin itu di luar gitu kan. Ya, skill, selalu juga experience yang berbeda gitu kan. Terus juga kita bisa ngobrol lintas generasi gitu kan. Nah, itu mungkin yang nggak didapetin di sekolah, gitu sih. Oke, rasanya kita sepakat
mencatat faktor experience ini yang masih kurang tergali di sekolah formal ya, Mbak Tara dan Mas Nurman ya. Setuju. Oke, mungkin agak sedikit melipir dikit nih. Kalau boleh aku tanya sama Mbak Tara, Mbak, kebanyakan orang kan memilih profesi nantinya, bahkan Mbak Tara dari SMK sudah menentukan pilihan, memilih jalur musik. Kenapa sih alasannya memilih jalur musik? Nggak misalnya mau jadi dokter atau jadi insinyur, ya kan? Ya. Seperti itu. Mungkin bisa di-sharingkan, Mbak Tara. Iya, jadi kebetulan memang latar belakang keluarga musisi. Jadi ayah saya arranger, ibu saya penyanyi keroncong gitu. Jadi memang dari kecil sudah sering nemenin ayah di studio, ya sudah sering ikut gitu ya, atau ikut misalnya ibu saya manggung gitu. Jadi udah ngelihat stage, udah ngeliat panggung, udah ngerasain ada di dalam studio tuh dari kecil. Cuma orang tua tidak memaksakan untuk, bahkan saya tuh nggak dilesin musik dari kecil. Kan ada tuh anak udah umur 3 tahun dilesin biola, piano gitu. Saya malah enggak, karena orang tua saya ingin melihat aja gitu nih anak passionnya kemana. Ternyata SMP saya belajar main gitar, dan saya nulis lagu tuh udah dari SD kelas 5. Jadi sebenarnya waktu itu nggak tahu kalau itu nulis lagu, taunya ya udah nulis aja kata-kata gitu, tapi saya sering nyanyiin. Nah, ibu saya di situ pikir nih kalau anak kecil bisa bikin lagu gitu. Bahkan saya sendiri nggak ngeh pada saat itu. Lalu SMP belajar gitar, mulai tuh bikin lagu pakai main gitar gitu. Nah, waktu SMA jadi ada kayak pendidikan fest gitu di sekolah, di SMP untuk SMA tuh buka stand gitu. Nah, satu-satunya SMA yang saya datengin dan saya ambil brosurnya waktu itu sekolah menengah musik tulisannya. Akhirnya saya kasih ke ibu saya, "Mah mau sekolah musik," gitu. Terus, "Oh ya, oke, ya udah kapan daftarnya?" gitu. Sebenarnya saya pribadi rada kaget juga karena pertama itu di Tangerang, saya waktu kan di Jakarta Utara posisinya gimana jauh. Lalu yang kedua boarding, jadi asrama. Seperti itu. Jadi saya rada kaget begitu ibu saya bilang oke gitu. Nah, ternyata ibu dan ayah saya musisi, dulu juga ingin sekolah musik tapi tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Jadi menurut orang tua, menurut kakek nenek saya zaman dulu, musik itu sesuatu yang kamu tuh nggak bisa ibaratnya nggak bisa hidup, nggak bisa hidup dari musik gitu. Kayak tidak punya masa depan, Mbak Tara ya. Tidak punya. Bahkan ayah saya dulu itu sekolah kuliah hukum, kuliah jurusan hukum. Lalu ini jangan ditiru ya. Jadi dia kabur ke Jakarta, dulu kan di Solo, kabur ke Jakarta untuk bermusik. Gitu. Jadi setelahnya akhirnya ya udah sampai tua, sekarang ayah saya usia 55 tahun masih produksi di studio. Seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi memang latar belakangnya musik. Kayak gitu. Oke, berarti darah pejuang sudah menurun dari ayah sejak lama ya, Mbak Tara ya? Ya. Kabur untuk sesuatu yang positif. Oke, setuju. Mengejar passion gitu. Betul. Justru anak muda harus seperti itu, Mbak Tara. Jadi bisa memperjuangkan, bisa merdeka berpikir, bisa merdeka dalam memutuskan. Tapi nanti kita akan bicara lebih detail lagi tentang peran orang tua ini. Tapi saya sebelumnya mau ke Mas Nurman, karena saya tadi tergelitik dengan pernyataan Mas Nurman bahwa ternyata di tengah perjalanan sekolah formal, bahkan sempat masuk di semester 2 kuliah, akhirnya memutuskan untuk berhenti, untuk tidak melanjutkan kuliah. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas Nurman, alasannya kenapa dan akhirnya memilih atau memutuskan untuk langsung mengembangkan bisnis yang saat ini sudah berkembang. Mas Nurman, silahkan. Sebetulnya Mas, saya salah bergaul sih waktu di salah gaul. Ya, salah gaul gitu kan, karena teman-temannya juga nggak support, istilahnya support sistemnya itu nggak bagus untuk saya. Lalu juga saya mendapatkan beberapa masalah di kampus gitu kan, yang akhirnya saya harus memutuskan untuk keluar dari situ. Itu sudah itu meskipun dilarang nih sama orang tua, karena orang tua tuh tipikal istilahnya dari kakek, nenek, terus juga mau dari ayah ataupun ibu, semuanya pendidikannya baik loh. Mungkin ketika lihat saya gagal tuh mereka merasa gagal dalam mendidik saya, terus juga banyak hal yang mungkin tidak setuju dengan pendapat saya. Maka dari itu ya udah deh, mau nggak mau kan istilahnya kita harus bisa ngambil keputusan nih. Saya keluar dari zona nyamannya saya tuh saat itu gitu kan. Saya keluar, lalu dari situ semua
akses ataupun akses finansial tuh kayak misalnya uang jajan dan sebagainya semuanya diputus Mas. Gitu, sehingga gimana pun caranya saya harus menghidupi diri saya sendiri gitu kan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berwirausaha gitu. Iya. Teman sebangsa, ini menarik kalau kita mau melihat lebih jauh bisnis yang dikembangkan oleh Mas Nurman ini. Bahkan sempat diliput oleh beberapa media, termasuk oleh Kompas juga. Jadi saya membaca artikel tentang bisnisnya Mas Nurman ini, ternyata bisnis fashion pria, khususnya sepatu, itu sepatu kulit tapi bahannya bukan dari ular, atau bukan dari bahan-bahan yang umum, tapi anti mainstream ini bahannya justru dari kulit ceker ayam, kaki ayam. Betul Mas Nurman ya? Betul sekali Mas. Nah ini menarik banget nih. Mungkin Mas Nurman bisa ceritain ke kita-kita, siapa tahu bisa jadi inspirasi. Kok bisa sampai menemukan ide itu, dan kemudian bagaimana sih perjuangan atau perjalanannya sampai sesukses sekarang. Silakan Mas Nurman. Oke. Siap. Jadi sebetulnya kalau untuk dari perjalanan sendiri saya mulai dari start dari 2015 Mas, gitu kan. Kita mulai dari 2015 itu benar-benar riset soal material ceker ayam yang notabene nggak common dong di Indonesia maupun di dunia gitu kan. Orang-orang jarang banget gitu kan melirik material yang sangat kecil dan ini untuk dipakai di aksesoris fashion lah gitu kan. Nah, makanya kita butuh riset dulu nih, Mas, gitu kan. Meskipun sebetulnya riset ini sudah dilakukan 20 tahun yang lalu oleh ayah saya, gitu kan. Cuman, karena ada beberapa kendala, kayak misalnya sekarang tuh bahan-bahan penunjangnya itu sudah tidak ada, terus juga susah diaksesnya, dan lain sebagainya. Makanya kita butuh riset lagi. Kita riset selama 1 tahun tuh, 2015, lalu 2016 kita riset produknya, gitu kan. Produk apa sih yang mau kita bikin? Karena istilahnya bisa dibilang ceker ayam kan kecil nih, kalau misalnya kita kasih di bensin yang lebih besar itu agak susah kita cara penyusunan. Iya. Saya ngebayangin nyusunnya agak susah tuh ya, ceker ayam kecil-kecil jadi satu buah sepatu Mas. Betul, maka dari itu kita kenapa diputuskan sepatu, karena mungkin sepatu itu part of yang paling susah dari bidang fashion. Menurut kami ya, karena mungkin sizing kan dari 37, kalau cewek itu 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 gitu. Banyak banget sizingnya yang kita harus urus. Yeah. Setelah sizing kita terus kita mikirin soal konstruksinya seperti apa sih, lalu masuk ke segi anatomi kakinya dan lain sebagainya. Banyak aspek banget penunjang ketika kita mau bikin produk sepatu gitu kan. Maka dari itu kita putusin untuk membuat karya dari sesuatu yang paling susah gitu Mas. Silakan Mas Nurman kalau mau dijelaskan lebih lanjut terkait perjalanan bisnis atau apa sih sebenarnya yang sedang mau dikembangkan oleh Mas Nurman ini. Oke, bisa masuk ke slideshow-nya aja mungkin ya Mas. Oke. Nah, bisa di next. Jadi sebetulnya cerita awal kenapa Hirka berdiri itu salah satunya adalah kita mempunyai campaign, yaitu Indonesia menjadi salah satu eksportir kulit ular terbesar di dunia, bersanding dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Dan sebetulnya ini sudah diatur oleh CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, gitu kan. Cuman pelaksanaannya memang masih sulit gitu kan. Tercatat mungkin sekitar 500.000 kulit ular sajak kembang pada tahun 2005 itu dikirim ke Eropa demi pemenuhan permintaan market yang ada di sana gitu kan. Nah ini tuh sangat berkembang dan menjadi-jadi gitu kan. Kalau misalnya dibiarkan hal ini terjadi terus-menerus, mungkin ular, karena kan kalau misalnya ular di hutan dan ular yang hasil breeding itu hasilnya bakal berbeda. Kalau di hutan itu lebih lama untuk sampai ke 2 meter sampai 4 meter gitu kan. Sedangkan kalau untuk di breeding itu bisa cepat. Bisa di next. Oke, nah ini artikel yang kita coba temukan dan saya juga udah berkolaborasi sama SIUX. Itu ada SIUX itu satu organisasi yang concern terhadap ular, ya flora dan fauna lah, dan terutama ularnya. Lalu bisa di next lagi.
Nah, jadi HIRKA itu berdiri ya tadi yang sudah saya sebutkan 2015, lalu bisa dilanjutin lagi 2017 itu kita mulai launching. Nah, ini sepatu formal kita pertama yaitu Eka Jati. Eka Jati kita ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya pertama gitu kan. Artikel pertama yang kita miliki sepatu formal pria yang istilahnya notabene untuk acara-acara formal seperti pernikahan lalu juga seperti acara-acara resmi lainnya. Bisa nih next. Nah, ini artikel casual yang kita miliki, salah satunya ada Staviaro Series. Staviaro Series ini memang fungsinya untuk daily use, merespon market juga saat ini gitu kan, yang notabene sekarang hypebeast, sneakers, dan lain sebagainya, makanya kita merespon market dengan cara membuat sepatu casual gitu kan. Bisa di next lagi. Nah, HIRKA sudah, oke, next. Ada beberapa daerah yang kita sudah dapatkan marketnya, yaitu terbesar tentunya di Jabodetabek, lalu juga ada di next terus mas, Jawa Barat. Nah, ini daerah-daerah, ada beberapa daerah di Indonesia yang udah kita dapetin marketnya. Oke, lalu ini beberapa seperti Singapura, lalu juga Malaysia, lalu juga ada di Hong Kong. Next lagi mas, Hong Kong, lalu juga ada di Brazil. Bisa next lagi. Lalu juga ada di Prancis. Lalu juga ada di Inggris. Nah, Inggris merupakan salah satu terbesar juga yang permintaan produk kita. Gitu kan. Ini ada beberapa negara juga yang menjadi target marketnya kita. Gitu. Bisa di next lagi. Nah, kita, oke, next. Nah, ini merupakan tim produksi yang kita miliki. Slide sebelumnya. Oke. Tadi terakhir kita sekarang ada 9 orang, mas. Terdiri dari 5 orang tim produksi, 3 orang tim kreatif, dan 1 orang tim operasional. Begitu, mas. Oke, keren-keren, mas. Malah sekarang sudah mulai merambah internasional ya, mas ya. Justru pangsa pasarnya besar di Inggris tadi aku mencatat ya. Betul, cuman ya kendalanya saat ini karena corona ya mas, semuanya kita hold dulu gitu kan, terus juga harga shipping juga 2-3 kali lipat, itu nggak make sense sama produk kita, makanya kita hold dulu untuk international shipping, dan mungkin tahun ini kita fokus di Indonesia sih. Oke, kalau dari sisi produksi, selama ini per hari atau per bulan yang sudah dicapai oleh Mas Nurman, berapa besar kuotanya? Kalau untuk produksi sendiri itu kita sampai 200 pair di sebulan. Kapasitas maksimal kita itu 200 pair per bulan. Gitu kan. Iya. Ada rencana pengembangan ke depan mungkin, Mas Nurman? Baik untuk ekspansi ataupun jumlah produksinya? Itu jelas, Mas. Kita punya cita-cita besar sebetulnya. Nggak hanya sekedar, istilahnya gini lah, kita bisa besar di luar ya, Mas. Kita sangat diapresiasi di luar sana gitu. Tapi ketika kita masuk ke negeri sendiri, itu malah masyarakatnya atau market yang kita coba tuju itu skeptis tentang produk-produk seperti ini gitu kan. Gimana caranya kita mengedukasi, gimana caranya kita untuk memberi istilahnya apa ya, knowledge lah tentang produknya kita, terus juga warnanya gimana gitu kan. Dan hasilnya saya pengen dalam 5 tahun ke depan kita bisa besar juga di Indonesia gitu kan. Dan gimana caranya nggak hanya kita loh produk-produk yang seperti ini gitu kan, banyak produk-produk yang mengangkat nuansa Nusantara lalu juga Indonesia, dan tapi ya seperti itulah, apresiasinya kurang gimana caranya untuk menaikkan ya dengan cara mungkin edukasi salah satunya, dan itu yang bakal kita lakukan ke depannya. Iya, tantangannya justru diapresiasi dari bangsa kita sendiri ya Mas Nurman ya. Betul sekali Mas. Iya, tetap semangat dalam berjuang Mas Nurman. Pasti Mas. Iya, beralih ke Mbak Tara. Iya. Mbak, aku tertarik itu sama di background belakang itu ada biola atau mungkin violin sama ada keyboard. Nah, spesialisasi Mbak Tara di musik itu apa ya Mbak ya? Ya, jadi spesialisasi saya itu ada 2 majornya, yang satu vokal, yang satu lagi biola atau violin ya. Mungkin teman-teman tahu violin gitu. Jadi kalau mau saya ceritain waktu SMA, saya pertama kali masuk SMA itu bukannya nggak bisa main alat musik ya, cuma tidak fokus gitu, jadi main pianonya biasa dan nggak bisa main biola sama sekali, main gitarnya juga ya otodidak begitu.
Jadi waktu sekolah akhirnya belajar dan disuruh pilih mau alat musik apa. Nah waktu itu saya pikir kenapa pilih biola, karena piano saya udah bisa-bisa aja otodidak gitu. Gitar juga seperti itu, tapi ini kok biola nih penasaran gitu, karena saya waktu itu tertarik dengan orkestra, sempat tertarik dengan orkestra. Dan pertama kali main biola itu, wow, bener-bener susah banget, dan rasanya pengen, bukan nyerah ya, cuma penasaran, kayak ini kok susah banget, karena nggak ada fretnya, fretless kan, kalau gitar kan ada patokannya gitu, kalau biola nggak ada. Ada gripnya ya? Iya, sampai akhirnya dulu, saya tuh latihan kayak 10 sampai 12 jam per hari. Ya misalnya sekolah jam 8, saya bangun tidur sekitar jam 5:30, 6 itu mandi, beberes, latihan biola, berangkat sekolah. Kebetulan karena saya asrama, jadi memang tinggalnya di sekolah. Jadi selesai kelas pertama istirahat, itu saya makan sebentar, latihan, masuk kelas, istirahat kedua, latihan lagi, pulang sampai malam, sampai sebelum tidur. Kayak gitu, sampai karena saya ngerasa kok saya nggak bisa gitu. Akhirnya jadi di situ deh majornya sampai sekarang, biola dan vokal. Gitu. Biola dan vokal. Waduh, saya jadi pengen nodong Mbak Tara untuk mungkin bisa mainkan satu lagu untuk teman-teman sebangsa siang ini. Barangkali nanti bisa memberikan semangat kita sebelum melanjutkan pembicaraannya. Bisa, Mbak Tara? Boleh. Oke, sip. Nah, silakan Mbak. Jadi kali ini Tara ingin mempersembahkan satu lagu yang pastinya semuanya tahu dan bisa nyanyi bareng. Dan Tara akan bernyanyi dengan biola. Ini adalah biola akustik. Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melumpuhkan rasa yang ada. Mohon kau sejenak bukakan bahuku, temani air mataku, teteskan darah bertajuk asa, menjalin mimpi, takkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh pedih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah hati, kenangan batin jiwamu, kenangkan cinta seperti dulu saat bersama, tak ada keraguan. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh pedih, bawa serta dirimu.
ujungmu mencintaiku apa adanya. Terima kasih. Iya, keren, luar biasa Mbak Tara. Emang benar-benar sudah mendalami vokal dan biolanya ya, Mbak. By the way, Mbak Tara udah ada album kan ya? Sudah ada album. Oh, oke. Boleh diceritain albumnya, judul dan tema yang diangkat tentang apa? Ya, jadi album Tara ini self-titled, Tara Adia, album perdana. Dan di sini menariknya saya produksi sendiri dalam arti saya nggak under label, karena dulu sudah pernah under label, dan akhirnya mencoba untuk indie. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, Mas Enggar pernah dengar, jadi secara indie, produksi sendiri. Ini album saya ini adalah perjuangan. Jadi yang membantu produksinya juga teman-teman musisi, seperti yang tadi kita udah bahas, sangat-sangat menguntungkan sekali ketika kita memiliki pendidikan di musik dan akhirnya berteman dengan teman-teman yang sesama di musik. Akhirnya ketika saya mau bikin album, banyak banget yang mau bantu teman-teman. Jadi berjuang bareng-bareng teman-teman musisi seperti itu. Sampai akhirnya terjadilah album perdana Tara, Rumah dari Karya-Karya Tara. Seperti itu. Ada rencana untuk bikin album lagi yang baru atau mungkin single? Kan sekarang eranya streaming gitu, Mbak. Iya, jadi dalam satu album itu kan ada 9-10 lagu, Mas. Nah, itu dirilisnya satu-satu secara single gitu. Jadi ada 9 lagu, misalnya lagu pertama dirilis sebagai single, lalu single kedua itu ada lagu kedua, dan seterusnya, seperti itu. Kalau untuk album selanjutnya udah pasti kan pengennya berkelanjutan ya, album pertama, album kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena dari segi materi lagu, kebetulan karena Tara memang nulis lagunya sendiri dalam satu album, jadi sudah memiliki banyak materi nih Mas untuk direkam untuk menjadi album kedua, seperti itu. Oke, mantap Mbak Tara. Kalau tadi melihat perjalanan Mas Nurman kan ada tantangan dalam mengembangkan bisnisnya. Dan justru tantangan itu datang dari bangsa kita sendiri, di mana masih kurangnya apresiasi terhadap produk-produk yang diciptakan oleh anak bangsa. Iya. Nah, kalau dari Mbak Tara sendiri dalam bermusik, dalam menggeluti bidang musik ini, tantangan apa sih yang harus dihadapi oleh Mbak Tara? Iya, pastinya dengan perjuangan, maksudnya perjuangan sendiri di bidang musik gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya masih banyak orang yang menganggap musik itu, mohon maaf, mungkin kurang penting atau minoritas atau apa sih musik gitu kan. Padahal tanpa disadari semua bidang itu membutuhkan musik. Tari membutuhkan musik, film membutuhkan musik, seperti itu. Jadi itu yang terkadang tuh orang menjadikan musik itu minoritas gitu. Tantangannya sepertinya kayak gini, misalnya lagi manggung gitu, terkadang tuh bukan gak diutamain ya, kayak dibikin mudah gitu loh. Jadi kayak mempersiapkannya tuh nanti aja deh gitu. Nanti gampang 15 menit. Padahal kita tuh membutuhkan cek sound itu sekitar 1 jam kalau yang manggung beneran ya. Bahkan 1-2 jam. Cuma orang kayak, ya udah itu kan tinggal colok-colok aja, itu kan tinggal nyanyi aja kayak gitu. Atau main biola kan tinggal gesek aja. Cobain aja gitu kan istilahnya gitu. Jadi dari cobain deh lo nih sendiri gitu ya. Kayak gitu, atau kayak misalnya banyak masalah, mungkin kalau segi teknis, masalah-masalah teknis pastinya banyak gitu. Cuma kalau untuk karya sendiri, album ini tantangannya cukup banyak karena musisi indie itu jauh lebih berat ya daripada musisi misalnya ikut label gitu, label besar, dari segi biaya aja deh misalnya gitu. Benar-benar ini ibaratnya nyicil satu demi satu, terus ngumpulin teman-teman yang bisa bantu sampai akhirnya tetap bisa berkarya walaupun terbatas gitu. Keterbatasan semuanya, keterbatasan biaya, keterbatasan bahkan sampai keterbatasan pengetahuan. Walaupun Tara lulusan musik, belum tentu Tara bisa memproduksi satu album menjadi
apa ya, bisa dibilang menjadi sampai bisa dijual gitu. Itu kan Tara kurang paham karena Tara biasanya main musik aja gitu, nggak tahu strategi gitunya. Sampai akhirnya harus belajar lagi, kembali harus belajar lagi, harus mencari tahu lagi bagaimana strateginya. Bahkan ini album ini tuh Tara ke percetakan sendiri untuk tahu jenis kertasnya kayak apa untuk album, terus desainnya seperti apa kayak gitu. Jadi benar-benar belajar terus gitu. Dengan tema kita muda dan merdeka ini, kalau menurut Tara satu kebahagiaan atau satu kepuasan ketika Tara pribadi bisa bebas menentukan apa yang ingin Tara keluarkan, terutama dalam karya ya gitu. Karena itu Tara tidak bisa rasakan ketika dulu Tara pernah berada di bawah naungan label besar yang dimana akhirnya kita bisa dibilang bukan tidak merdeka ya, sebenarnya ada plus dan minusnya. Cuma kalau dulu nunggu gitu, kayak ini kok nggak dibikin-bikinin album ya, kok nggak diurus ya misalnya gitu. Sedangkan begitu kita kerjain sendiri, kita bisa bebas atau merdeka gitu memilih karya mana yang mau kita keluarkan, karya mana yang mau kita buat, seperti itu. Tantangan-tantangannya seru, tapi seru banget. Seru ya Mbak ya. Iya. Justru anak muda seperti itu ya. Nggak mau terikat, nggak mau menunggu, akhirnya memutuskan mengambil jalur indie supaya bisa lebih merdeka dalam mengatur langkah ke depan ya. Ya betul. Cuma tetap kita mesti bisa, maksudnya ke depannya bisa tetap mungkin kita akan bekerja sama dengan label atau bagaimana. Cuma yang jelas tuh tidak menunggu harus melakukan sesuatu gitu. Jadi inisiatifnya itu harus ada terus kayak gitu. Iya, dari obrolan sama Mas Nurman dan juga sama Mbak Tara, tadi aku sempat melihat ada pengaruh besar dari orang tua. Kalau dari Mas Nurman tadi melanjutkan riset terkait dengan penelitian ayah. Demikian juga Mbak Tara tadi mengakui ada darah seni dari ayah juga. Nah mungkin dari masing-masing bisa diceritakan sejauh mana sih campur tangan atau pengaruh orang tua dalam menentukan pendidikan atau masa depan kalian. Mas Nurman mungkin bisa menjawab dulu, silakan. Jadi peran orang tua untuk saat ini ya, dari awal tuh emang nggak support Mas gitu untuk kegiatan-kegiatan saya, cuman kayaknya ngeyel gitu kan, gimana pun caranya mereka tuh terus pengen saya tetap kuliah, lanjut kuliah deh, lanjut kemana sih sok, ikutin aja Nurman mau kemana, nanti biar kita yang siapin, biar mereka yang siapin, katanya kayak gitu kan. Cuman karena mungkin saat itu udah nggak ada keinginan juga, bukan dalam artian nggak mau belajar lagi, tapi lebih pengen mencari apa yang emang dibutuhkan sama Nurman saat itu. Dan akhirnya selama 2 tahun itu baru disupport tahun kedua Mas gitu kan. Jadi selama dari 2014 tuh saya menjalankan usaha tuh. Jadi kita tuh ada 3-4 brand tuh yang tumbang sebelum akhirnya Hirka muncul. Itu kita butuh 2 tahun dulu untuk dapetin kepercayaan orang tua, untuk dapetin supportnya orang tua, dan akhirnya orang tua mau bantu kita dari segi riset, lalu juga ada beberapa aspek kayak misalnya nih kan orang tua kebetulan ibu tuh dari akuntansi, akuntan juga beliau gitu, makanya beliau merapikan dari segi keuangan dan lain sebagainya. Kalau ayah tuh kebetulan emang orang riset produk, desain produk dan lain sebagainya, makanya kalau masalah desain ayah yang bisa, dan akhirnya mereka bantu saya dari segi aspek-aspek yang mereka tahu gitu sih Mas. Iya, Mbak Tara mungkin bisa dibagikan pengalamannya. Iya, jadi alhamdulillahnya orang tua support untuk musik karena lebih ke melanjutkan keinginannya orang tua untuk bisa sekolah musik gitu. Jadi mereka dulu nggak boleh, akhirnya saya boleh. Tapi bukan karena orang tua support terus jadinya saya ya udah mungkin malas latihan, talenta dari sananya gitu, enggak. Saya tetap latihan keras dan tetap membuktikan kepada orang tua bahwa saya nggak setengah-setengah di musik gitu, karena melihat ayah sama mama juga masih produktif di musik sampai sekarang. Jadi tantangannya lebih ke konsistensi dan
bisa melanjutkan cita-cita atau impiannya mereka yang belum terwujud sih, seperti itu. Jadi tetap ada tanggung jawab yang harus saya penuhi dengan kepercayaannya mereka yang sebegitunya terhadap saya dan musik saya, seperti itu. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mas Nurman dan Mbak Tara barusan didengarkan oleh para orang tua yang menyaksikan acara kita nanti, bahwa Pak, Bu, Mam, Pap, kasih dong kepercayaan, kasih dong kebebasan buat kita untuk menentukan masa depan kita. Dengan begitu kita bisa memberikan atau bisa membuktikan, ini loh, kita bisa berbuat seperti ini, bisa sukses seperti ini. Setuju ya, Mbak Tara, Mas Nurman ya? Setuju, Mas. Iya. Oke. Dari obrolan kita, aku ngelihat kok kayaknya perjalanannya tuh mulus-mulus aja, ya kan, Mbak Tara dari SMK sudah bisa memutuskan, oh aku mau masuk musik, ya kan. Mas Nurman juga dengan pasti mau memutuskan, oke, aku berhenti kuliah, aku mau mengembangkan bisnis. Tapi kalau boleh aku tahu, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa galau atau ngerasa bingung, bener nggak ya aku pilih musik, bener nggak ya langkah yang aku ambil ini untuk memutuskan untuk kuliah? Pernah nggak sih seperti itu? Mungkin Mbak Tara bisa ceritakan kegalauan dalam memutuskan. Pernah banget, terutama yang namanya anak muda tuh kan pasti labil ya. Kadang masih labil. Okay. Jadi kayak terkadang tuh berpikirnya begini loh, ada beberapa teman yang memiliki jenjang karir. Mungkin ya kayak seperti Mas Nurman kan seperti ada di bisnis. Sebenarnya kita sama-sama bisa dibilang entrepreneur. Kenapa? Karena musik itu juga tidak seperti kita kerja di perusahaan yang setelah menjadi karyawan, ada jenjang manajer, ada jenjang apalah, pokoknya kayak semakin tinggi jenjangnya tuh orang semakin mengapresiasi ya, atau semakin dipandang ya, kurang lebih seperti itu gitu. Sedangkan kalau seperti saya, orang pikirnya, oh dia hanya pemain biola, oh dia hanya seorang penyanyi, kalau belum sampai di titik yang seperti public figure yang mungkin kita tahu, teman-teman public figure yang sudah orang ketemu aja tuh udah tahu itu orang siapa namanya, kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi di situ tantangannya, yang dimana yang penting kita tetap konsisten berkarya. Kalau saya di musik pasti konsisten berkarya. Jadi bukan karena hanya mencari materi, tapi memang hidup saya di musik gitu. Jadi berhasil atau tidak berhasil sebenarnya harus berhasil, tapi harus tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Konsisten kata kuncinya ya Mbak Tara ya. Konsisten dan harus selalu bahagia menjalaninya. Seperti kalau Mas Nurman bahagia menjalani bisnis itu, walaupun pasti ada pusing-pusingnya ya, pasti udah pasti banget. Ada stres sendiri, ngurusin sendiri. Kayak saya punya label sendiri, ibaratnya artisnya saya sendiri. Kalau nggak ada tim-timnya saya sendiri, gitu. Yang ngurusin semua saya sendiri. Cuma ya itu dia, konsisten, berjuang terus, dan pantang menyerah gitu. Karena orang lain yang mungkin berbicara negatif tentang perjalanan kita, mereka tidak merasakan, tapi kita yang harus terus percaya dengan diri kita sendiri dan visi ke depannya gitu, untuk bisa membuat karya kita. Mas Nurman tadi kan membuat bisnisnya Mas Nurman itu, kalau menurut aku tuh karya, berupa karya anak bangsa juga kan gitu, dan itu harus diperjuangkan gitu. Iya. Nah, kalau dari Mas Nurman sendiri, pernah galau nggak Mas? Mungkin berpikir, waduh, ini bisnis gagal terus, apa aku balik ke kuliah lagi, kemudian jadi pegawai negeri atau pekerja swasta misalnya. Pernah nggak ngalamin masa-masa galau gitu, Mas? Pasti itu pasti ada, Mas. Pasti itu pasti ada, dan pasti dirasakan oleh setiap anak muda gitu kan. Pasti mereka ada fase di mana mereka nggak tahu harus kayak gimana, terus juga mereka harus melakukan seperti apa, kok kegiatan saya gini-gini aja gitu, stagnan, nggak, istilahnya untuk scale up-nya susah gitu kan. Dan itu saya rasakan pada awal saya memulai usaha gitu kan. Di awal usaha itu istilahnya notabene tuh saya dapat keberuntungan, dapat gift juga gitu kan. Tiba-tiba usahanya rame nih Mas. Sebelum Mirka gitu kan. Dulu saya jualan gelang kapal gitu yang dinamain, terus juga dikasih foto pasangan dan lain sebagainya, dan itu rame banget di tahun 2014-an gitu kan.
Dan alhasil saya mempunyai banyak reseller gitu kan, reseller, distributor dan lain sebagainya, banyak banget. Dan kendala berikutnya adalah kita nggak bisa nge-handle kompetitor saat itu. Gitu. Kompetitor yang masuk tuh banyak banget. Wah, ternyata banyak juga nih yang bikin hal serupa. Terus juga mainin harga juga, harganya lebih murah gitu kan. Dan dari situ saya mulai bingung. Sedangkan knowledge yang saya miliki ya terbatas gitu kan. Maka dari itu, setelah saya menemukan masa-masa sulit itu, saya cooling down dulu sekitar 1-3 bulan nih. Saya bingung berpikir dan sebagainya. Istilahnya diam di rumah, benar-benar purely diam di rumah, nggak kemana-mana gitu kan, karena nggak tahu harus ngapain lagi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ayo deh kita coba bergerak lagi dan bisa berjalan lagi gitu sih Mas. Pasti ada fase-fase itu tuh pasti ditemukan, dan gimana caranya kita untuk keluar dari fase itu ya yaitu ya bergaul lah gitu kan. Kita harus cari support sistemnya juga gitu kan, karena kalau misalnya sendiri kita nggak akan maju-maju gitu. Oke, setuju Mas Norman dan apa yang tadi sudah disampaikan Mbak Tara. Nah, Mbak Tara dan Mas Norman, siang ini kita bicara tentang merdeka dalam pendidikan, dan saya mau menarik kembali semua itu ke konteks ini. Kalau menurut Mas Norman dan juga Mbak Tara, pendidikan kita atau belajar kita di Indonesia apakah sudah merdeka atau belum? Silakan dari Mbak Tara mungkin. Kalau menurut saya masih banyak yang sangat-sangat bisa diperbaiki, sangat-sangat bisa untuk diimprove gitu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Berarti masih perlu improvement, Mbak Tara. Betul. Kalau menurut saya improvement itu kan juga harus terus terjadi kan. Iya. Apa yang masih kurang dari pendidikan kita dari sudut pandang seorang Tara yang pemusik ini? Kalau dari saya, menurut saya itu semua bidang tuh sama ya gitu. Mungkin lebih ke apa ya? Tidak hanya lingkup pelajaran gitu ya. Kayak mungkin lebih belajar tentang pengetahuan atau seenggaknya dikasih gambaran nanti di luar sekolah tuh seperti apa, bagaimana yang terjadi kalau misalnya kita hanya berpaku pada pelajaran di sekolah gitu loh. Jadi apa ya sebutannya, mungkin pengetahuan umum yang lebih dari di dalam sekolah gitu sih. Yeah. Gitu. Kalau contohnya kalau misalnya saya belajar biola di sekolah gitu, tapi kan begitu nanti harus di panggung besar kan kaget gitu. Nah itu lebih mungkin anak-anak kalau di saya anak-anak sekolahnya atau anak-anak di kampus tuh lebih di mungkin ada kunjungan, nonton konser bareng gitu, jadi tahu nanti panggung tuh seperti ini, kayak gitu. Atau kalau Mas Numan di bisnis, jadi lebih dikasih lihat, orang berbisnis tuh seperti ini loh, gitu. Tidak harus langsung berhasil, seperti itu. Mungkin gambaran-gambaran seperti itu sih, yang di luar dari pelajaran pokoknya ya. Seperti itu. Iya. Dengan kata lain, pendidikan kita masih belum menghadapkan siswa-siswanya pada permasalahan nyata yang ada di hidup kita. Itu Mbak Tara ya? Ya, betul. Oke. Kalau dari sudut pandang Mas Norman nih, yang menjalani entrepreneur atau wirausaha, apa sih yang masih belum merdeka dari pendidikan kita, Mas Norman? Penggalian potensial dari anak-anak sekarang tuh, apalagi sekarang online kan Mas, online tuh sangat menghambat sebetulnya, dan sistemnya kita tuh belum siap untuk masuk online gitu kan. Dan gimana caranya, istilahnya kan kebetulan saya juga ada istri saya juga guru juga, beliau juga banyak istilahnya segala terbatas lah gitu kan, dari akses dan lain sebagainya. Lalu juga kayak misalnya skills, potensi anak-anak juga nggak bisa keluar kalau misalnya online. Dan kalau misalnya pun nggak online tuh anak-anak tuh hanya sekedar masuk sekolah, belajar, pulang, udah kegiatannya itu aja gitu. Dan itu tuh selalu pengulangan gitu kan. Dan yang saya harapkan sih ke depannya, ketika apalagi sekarang nih Pak Menteri Pendidikan kita nih punya harapan besar lah sama beliau, karena beliau masih muda juga, beliau juga sebagai entrepreneur juga gitu kan, dan harapannya besar banget ketika lihat beliau naik sekarang gitu, dan akhirnya berada di panggung yang mungkin bisa merubah segalanya. Tapi emang sistemnya istilahnya sistem di Indonesia tuh nggak bisa diputus begitu aja, karena ada sistem yang emang sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun,
yang emang harus kita ikut ke situ dan mau nggak mau kita harus ikut ke situ, dan ya susah untuk improve-nya sebetulnya. Makanya istilahnya kalau saya pribadi sih, sekecil apapun langkah yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, untuk masyarakat, ya ruang lingkup kecil dari mulai keluarga, lalu juga masyarakat kita tempat tinggal dan lain sebagainya, itu juga kita bisa bantu juga dari situ. Kita juga bisa istilahnya kita mulai edukasi gimana, seberapa pentingnya sih pelajaran itu, nggak hanya soal kamu belajar matematika, nggak hanya soal kamu belajar IPA. Kan yang sekarang tuh notabene yang salah tuh kayak misalnya nih, saya tuh kekurangan dari segi matematika ataupun IPA lah, fisika dan lain sebagainya, tapi malah dilesin yang itu. Tapi saya bagus di olahraga, ataupun saya bagus di musiknya. Kenapa sih nggak dilesin musik aja? Karena itu udah bagus gitu kan. Makanya harusnya orang tua tuh melek akan hal itu gitu sih. Iya. Karena tadi Mas Nurman menyinggung soal Mas Nadiem, ya Mas Menteri kita, Mendikbud kita, saya jadi ingin coba menggali lebih dalam tentang hal itu. Nah, kalau misalnya ya Mbak Tara dan Mas Nurman punya kesempatan menggantikan posisi Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, ya kan, mendapat panggung, mendapatkan kesempatan untuk mengubah pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan, Mbak Tara? Apa yang akan saya lakukan? Menarik ya, karena memang selama ini yang namanya musisi bukan yang nggak mikirin ya, cuma lebih memilih untuk tidak berkomentar gitu. Cuma kalau dari, ya karena saya memang hanya di musik, ya memajukan musik sih kalau saya gitu. Cuma sebenarnya kalau pekerjaannya Mas Nadiem ini menurut saya mencakup semuanya kan, nggak hanya di musik aja, olahraga seperti Mas Nurman tadi bilang, olahraga itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata loh. Kita punya lomba seperti SEA Games itu kan besar gitu. Jadi lebih ke ya tadi itu potensi anak-anak di sekolah, tetap sekolah, tapi mungkin ada beberapa kurikulum yang dirubah dalam arti lebih ke ya tadi realitanya nanti seperti apa itu dikasih tahu. Jadi tidak hanya pelajaran pokok gitu. Kayak kalau misalnya matematikanya jelek, ya berarti sekolahnya nggak pinter misalnya gitu. Atau misalnya IPA-nya jelek, berarti sekolahnya nggak pinter. Nah itu yang harus dirubah sih gitu. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Karena yang namanya anak-anak itu pasti memiliki kemampuannya sendiri di bidangnya masing-masing, di bidang passionnya masing-masing. Gitu. Lebih menggali ke passionnya gitu. Karena menurut saya itu akan lebih baik juga untuk negara ini sih menurut saya. Karena apalagi ke depannya anak-anak milenial ini udah semakin kreatif lagi dalam apapun ya. Dalam berbisnis mungkin ke depannya menjadi entrepreneur gitu. Atau di saya misalnya membuat konten YouTube atau apa, itu kan sebenarnya bisa dibilang tidak membutuhkan nilai matematika yang 100 seperti itu. Nah, itu yang lebih harus diperhatikan. Setuju. Iya. Mas Menteri Nurman, silakan menyampaikan visinya di bidang pendidikan. Ini berat sih, Mas. Maksudnya, karena mungkin kalau yang saya lihat ya, saya juga sempat, istilahnya IRKA tuh sempat juga, main-main ke beberapa sektor pemerintahan lah gitu. Kita sempat coba mengaktifasi gitu kan kegiatan-kegiatan kita juga melalui pemerintahan, kegiatan-kegiatan pemerintah gitu kan. Karena mungkin agak berat juga nih, Mas, karena sistemnya sudah terbentuk, Mas, gitu kan. Kalau misalnya kita masuk nih, itu kita punya sebagus apapun materi atau visi kita mau membawa pendidikan sejauh manapun, itu tidak bisa direalisasikan kalau emang sistemnya sudah terbentuk dari awal, gitu kan. Dan mengubah sistem itu sekarang ya seperti halnya saat ini gitu kan, ketika ada pembaruan pembelajaran, itu butuh adaptasi yang mungkin nggak sebentar gitu kan. Dan emang kita harus ada sedikit breathing lah, kayak misalnya sekarang nih, kalau misalnya saya ada di posisi itu tuh, mungkin sedikit-sedikit coba dari turun ke bawah, lihat realisasinya di lapangan lah, kayak gimana dari mulai sekolah SD, kebutuhannya seperti apa. Kan kebanyakan kalau misalnya hanya report, mungkin report itu tuh belum tentu belum hanya satu daerah kan, belum tentu daerah lain tuh sama gitu kan, makanya nggak bisa disamakan. Dan emang kita harus tahu langsung realitanya seperti apa. Seperti halnya saya ini berwirausaha, saya harus lihat langsung nih gimana cara produksi, terus juga untuk mendelegasikan suatu pekerjaan ke
tim-tim yang udah ada sekarang gitu, kayak misalnya tim kreatif, bikin konten itu seperti apa sih, lalu juga ternyata strategi marketing yang kita akan jalankan tuh seperti ini, dan harusnya kita kayak gini. Dan ketika saya bisa melakukan itu, saya coba untuk mendelegasikan pekerjaan tersebut ke orang-orangnya gitu kan. Makanya mungkin kalau dari segi pendidikan sangat kompleks, apalagi kita ngomongin sistem pemerintahan ya Mas. Kalau sistem pemerintahan karena mungkin sudah terbentuk, dan ketika ada anak muda masuk, mungkin anak muda itu yang bakal keluar gitu. Meskipun punya visi yang bagus ya gitu kan. Meskipun kita punya visi yang bagus membawa Indonesia ke masa yang lebih gemilang gitu. Kita masuk ke sana, kitanya sendiri yang nggak kuat Mas. Waduh, kok kayak gini ya dalamannya gitu. Dan ya udah akhirnya ya kita sendiri yang bakal keluar gitu. Iya. Berarti tantangan kita sebagai orang muda, teman sebangsa dalam rangka kemerdekaan Indonesia ini adalah bagaimana orang-orang muda ini bisa membongkar, kalau tadi saya meminjam istilah Mas Nurman tadi, membongkar sistem politik, membongkar sistem pemerintahan, supaya memberikan kesempatan besar untuk anak muda ini seperti itu. Nah, permasalahannya sekarang adalah banyak anak muda kita yang belum melek politik atau bisa dibilang cuek terhadap politik. Nah, mungkin sebagai closing statement pembicaraan kita yang sudah kita mulai dari pukul 12 tadi, baik Mas Nurman maupun Mbak Tara bisa memberikan kesimpulan akhir kenapa menurut kalian generasi muda itu perlu melek politik. Mas Nurman, silahkan. Oke. Penting banget Mas, apalagi kalau saya nih sebagai entrepreneur, karena kan kita juga harus tahu nih geopolitik, ya istilahnya cakupannya politik internasional maupun politik yang ada di Indonesia sendiri gitu kan. Kegiatannya seperti apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya, itu mempengaruhi dari bisnis yang kita jalankan. Ke arah mana bisnis ini mau dibawa, ke arah mana bisnis ini mau dijalankan, dan alhasil itu berpengaruh gitu kan. Katakanlah sekarang nih kita juga sebagai istilahnya tiba-tiba nih corona datang kan, tanpa ada persiapan, tanpa ada apa-apa gitu kan, tanpa ada aba-aba, siap-siap nih besok mau datang corona gitu kan. Kamu atau kalian nih yang punya bisnis tuh harus siap-siap, cara siap-siapnya kayak gini karena bakal ada terjadi PHK besar, resesi dan lain sebagainya. Maka dari itu kamu harus siap nih dari segala aspek gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya kita melek nih akan politik gitu, hal-hal itu mungkin kita bisa tangani terlebih dahulu gitu, sedia payung sebelum hujan lah gitu intinya. Dan akhirnya setelah kita tahu itu, kita bisa mengatasi sedikitnya, meminimalisir resiko yang masuk ke kita gitu. Itu. Kalau menurut saya sih, karena kita sebagai anak muda sudah pasti ke depannya kita adalah penerus bangsa, sudah pasti ya, kita adalah penerus. Jadi kalau misalnya nanti sudah semakin ke depan, pastikan semua ada pergantian yang mungkinnya yang tadinya menterinya siapa, nantinya itu akan kita generasi kita maksudnya yang akan menggantikan gitu. Jadi memang walaupun nggak harus nggak harus tahu banget gitu sekarang, seenggaknya pelan-pelan mencoba mengetahui perkembangan tentang ini negara kita lagi kenapa sih, lagi ada apa, lagi bagaimana gitu. Dan tidak harus juga langsung berkomentar atau harus bagaimana sih. Jadi lebih ke setidaknya kita memikirkan bahwa kita generasi kita ini adalah penerus mereka yang sekarang membantu untuk negara kita sendiri. Seperti itu sih. Oke. Baik, terima kasih sekali untuk Mbak Tara dan Mas Nurman untuk pembicaraan kita yang cukup inspiratif dari jam 12 sampai sekarang ini. Kalau boleh saya mencatat, kita sama-sama sepakat bahwa dalam kemerdekaan belajar masih banyak yang harus kita perjuangkan, utamanya sebagai orang muda. Kita masih melihat dari pembicaraan Mbak Tara dan juga Mas Nurman bahwa pendidikan kita masih belum memberikan ruang yang cukup luas. Yang pertama, untuk bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup yang harus dihadapi sehari-hari. Tadi Mbak Tara menyebutkan bahwa belum cukup bagaimana sih siswa kita ketika harus konser di kehidupan nyata, bagaimana membangun network, bagaimana harus memulai membuat album sendiri.
belum memberikan ruang untuk itu. Demikian juga Mas Nurman tadi sampaikan, masih belum bagaimana sih siswa itu belajar harus mandiri, semangat untuk bisnis, semangat entrepreneurship belum memberikan ruang untuk itu. Dan yang kedua adalah kita masih harus memperjuangkan kemerdekaan belajar, terutama bagaimana agar potensi anak-anak muda ini bisa tergali lebih luas. Tadi Mbak Tara juga masih menyebut sekolah kita masih fokus atau masih mengidolakan bidang-bidang yang sifatnya akademik, tetapi soal budaya, musik, seni, dan lain-lain masih belum memberi ruang untuk itu. Termasuk juga tadi Mas Nurman menyampaikan bagaimana kesempatan untuk membangun bisnis itu masih belum tergali juga cukup di situ. Dan untuk mencapai itu, kita sama-sama sepakat bahwa orang muda itu menjadi agenda perubahan. Mbak Tara tadi menyebut harus diberikan kesempatan. Mas Nurman juga menyampaikan kalau anak muda begitu masuk ke politik pasti nggak betah, pasti terpental. Nah, satu-satunya cara adalah memberikan kesempatan untuk anak-anak muda ini untuk berkiprah, untuk memberikan kontribusi, karena ketika kami, anak muda, diberikan kepercayaan dan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, pastinya kita akan bisa memperjuangkan apa yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, tapi sebelum berakhir, saya mau mengajak teman sebangsa sekalian, sebagai bentuk kepedulian kepada veteran, jadi dari KG Media membuka kesempatan dari teman-teman sebangsa, orang-orang muda, untuk bisa berdonasi lewat kitabisa.com. Jadi kalau teman-teman mau memberikan kontribusi, mau memberikan sumbangan dan donasi untuk para veteran kita yang sudah berjuang membukakan pintu untuk kemerdekaan, silahkan bisa melalui kitabisa.com lewat tautan bit.ly veteran berjuang. Nanti akan disampaikan di akhir, kira-kira bisa diklik yang mana kalau teman-teman memang tersentuh atau ingin memberikan give back, kontribusi kembali untuk para pejuang yang sudah mendahului kita, membukakan pintu kemerdekaan sehingga kita bisa berekspresi, bisa menyampaikan pendapat sebebas ini. Pada akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mas Nurman, sukses untuk bisnisnya. Mbak Tara, sukses juga untuk bermusiknya. Tetap memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa ini, karena kita percaya perubahan bangsa ini akan bisa dilakukan oleh orang-orang seperti Mas Nurman dan Mbak Tara yang mau memperjuangkan dan mau bergelut dengan bidangnya masing-masing. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat siang, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, terima kasih Mas Nurman dan Mbak Tara. Untuk teman-teman sebangsa di luar sana, sekali lagi, tetap merdeka, tetap semangat untuk meraih kemerdekaan.